Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iskan Kurnia dengan NIM 2502095011032, kelas PTIKB, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kali ini saya akan membuat video yang mana merupakan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari Bapak Harmin Hatta SOS MI Kom. Ini membahas tentang demokrasi sistem pemilihan secara langsung, apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Sebelum kita mendengar pendapat dari beberapa narasumber yang insya Allah akan saya wawancara, terlebih dahulu adapun latar belakang dari tugas ini, Indonesia itu memilih sistem demokrasi dalam pemilihan langsung sejak era reformasi. Presiden, kepala daerah hingga legislatif ditentukan lewat suara rakyat. Nah, di satu sisi pemilihan langsung banyak yang menganggap bahwa lebih transparan dan memberi ruang partisipasi politik yang luas. Tapi di sisi lain juga banyak biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, politik identitas, konflik horizontal membuat banyak orang mulai mempertanyakan apakah model ini masih sejalan dengan sila keempat Pancasila. Ini yang mana sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada tugas kali ini insya Allah kita akan mengkaji, kita akan mendengar apa-apa saja pendapat beberapa narasumber yang akan saya wawancara. Langsung saja kita ke narasumber yang pertama. Jadi kan itu sila keempat rakyat dalam permusyawaratan perwakilan. Itu apakah menurut kakak itu sila keempat ini masih relevan dengan sistem demokrasi pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia selama ini? Saya itu mulai kurang relevan karena tentunya nilai-nilai dari sila keempat dikarenakan ada beberapa oknum yang sudah mulai melakukan kecurangan, baik itu dari pemerintahan dan yang di bawah lagi. Jadi mungkin kalau menurut kakak sendiri itu apa saran yang mungkin bisa Kalau menurut saya itu saran yang untuk bisa membangun kembali nilai-nilai itu dan perubahan sistem, yang dimana sistem pemilihan umum sekarang sistem coblos itu kurang transparansi lagi. Yang kedua, pengamanannya yang kurang ketat. Contoh seperti ketika kita setelah pemilihan masuk ke dalam bilik suara itu sudah tidak transparansi lagi, dan pengantaran dari tempat pemilihan umum ke tempat pengumpulan suara sudah tidak ada lagi pengawalan yang ketat. Kita juga tidak tahu apakah kotak suara itu aman, apalagi kan sekarang pakai kardus ya kan, kardus yang besi saja masih bisa Iya, terbuka, masih apalagi yang kardus. Mungkin itu saja kak, kasih mohon maaf tadi Iya. kak. Maksudnya kak, Iya. silakan lagi. Relevan, cuman kebanyakan kan sekarang yang kayak khususnya anggota DPR itu memilih suap Iya kak. untuk memajukan dia. Nah, iya. Bilang kurang efektif lah untuk sila keempat sekarang Karena suara bisa dibeli. ya, kalau gitu lah. Kakak jurusan apa? Kalau enggak Oh, atas psikologi. selama. iya Kebetulan ini ya, menurut pendapat kakak, apakah ini demokrasi cuma akal-akalan supaya rakyat kita itu kayak memiliki kuasa untuk memilih, padahal kan itu pilihan bisa dimanipulasi. Misalnya ini sebutannya tuh manipulasi massa. Misalnya suatu kelompok atau masyarakat itu dimanipulasi dengan misalnya konten algoritma
atau apakah misalnya kayak dulu itu kan Prabowo. Sebelum Prabowo naik itu tiba-tiba gencar apa? Gencar tentang stunting. Nah, apakah menurut kakak itu demokrasi ini adalah hal yang baik mengingat pemikiran masyarakat ini bisa diubah? Demonstrasi baik, asal tujuannya juga baik tidak. Artinya apa penerapannya aja yang kurang benar toh. Kurang. Makasih Kak. Makasih banyak Kak. Mohon maaf. Mohon maaf dan Izin video Pak. PKN kamu nih? Kalau dari kami Pak, dari jurusan teknik informatika, cuman kan semester satu masih ada PKN-nya. Oh iya, Atas nama siapa? tidak. Jabatan? Dosen biasa. Oh, dosennya. Dosen mata kuliah? Sejarah. Sejarah. Ya, kan dalam sila keempat itu dalam Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Menurut Bapak, apakah sila ini masih relevan dengan sistem demokrasi pemilihan umum khususnya yang diterapkan di Indonesia selama ini? Ya, iya. Karena kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan memang ada juga perwakilan negara. Cuma praktek-praktek sesuai dengan sila ya. Mestinya kan ada hikmat. Hikmat itu satu hal yang harus kita terima. Tidak boleh ada cawe apa segala. Mungkin ya salah satu perwakilan kita di rakyat ini ya sesungguhnya mestinya kan dia harus berpihak pada wakil yang diwakili rakyat toh. Selama ini kan orang yang ada di ya, ya lebih banyak berpihak mereka tidak Sama yang baru-baru ini. yang baru-baru ini ya, ya seperti itu yang baru-baru ini kan ya jadi coba dia joget apa segala. Iya. Nah, rakyat itu menderita kasih masalah. Mestinya rakyat itu harus dipikirkan. Sebenarnya yang Pancasilais untuk sementara menurut saya itu Menteri Keuangan. Pak Purbaya. Yang untuk rakyat dan juga presiden kita kan tidak terkontaminasi ada politik-politik yang Jadi kalau misal disuruh memilih, mungkin apakah yang diubah itu demokrasinya atau penerapan demokrasinya? ya saya kira demokrasi Pak kan dalam Islam juga itu Iya. jalan demokrasi. Tapi pelaksananya mengawasi ya kita juga rakyat Indonesia itu ya, harus cerdas ya harus memahami itu apa sesungguhnya makna dari sila 1 sampai sila terutama sila keempat itu. Jadi kalau memang kan biasanya rakyat juga yang kemudian memang tidak tahu atau karena lalu itu mata untuk kemudian banyak melakukan pelanggaran terhadap kalian nanti itu kalau jadi anggota DPR janganlah menyogok. Kemudian kalau sampai tidak menjadi anggota DPR janganlah disogok apa mau disogok gitu. Sederhana kan begitu saja Pak. Kalau semua orang tidak mau disogok tidak mau disogok pasti ratifikasi. Siapa yang saksikan bahwa demokrasi Pancasila di Indonesia ini berkembang? Sila Pancasila kita itu satu ideologi yang sangat bagus, bisa merangkul perbedaan agama, tangguh di dalam menjalankan sebagai negara
atas akan Kasih banyak, Pak. Sudah tempat itu kerakyatan. kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan di ya seluruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya pribadi dianggap relevan atau tidak? Kalau saya masih ada yang relevan, ada juga yang tidak. Ya begitu saja intinya. Karena kalau dibilang tidak relevan, salah juga. Kalau dibilang relevan sekali, tidak juga. Karena di lapangan seperti itu. Apalagi? Mungkin ada masukannya. Masukannya sekarang itu kalau saya tentang apa itu? Masukan tentang Tentang kedepannya. kedepannya tentang ini, tentang demokrasi. Kalau saya masukannya itu sederhana saja, untuk diperbaiki lagi sistem demokrasinya itu saja. Ya, karena kalau dipikir sistemnya sekarang yang salah, kalau nilai-nilainya itu bagus semua, cuma pelaksanaannya yang tidak bagus karena sudah banyak yang money politik, toh politik dinasti dan sebagainya, itu yang salah tuh. Itu yang salah. Jadi penerapannya yang salah. Kalau dalam segi nilai itu sudah bagus semua. Iya, sudah pro terhadap rakyat nilainya, cuma masalah implementasi yang kurang. Selalu beranggapan bahwa orang kaya lah yang bisa memimpin, bisa menjadi calon dan sebagainya. Terkasih gitu Ji. Dari mana dia? Dari asal daerah tak? Iya menurut saya, maksudnya masih Apakah masih Cocok gitu ya. sudah menyeleweng dari itu? Dari semacam kayak kita kan selalu berhadapan dengan Kalau masalah menyelewengnya tentang kritik ya pasti menyeleweng sedikit tentang Pancasila. Pancasila politik tentang Pancasila kan kayak sudah terlalu pokoknya ya menyeleweng dari ya karena saya kayak tidak sesuai dengan jalannya Indonesia sekarang. Tapi kira-kira kalau ini sistem yang sila keempat ini betul-betul diterapkan secara murni, apakah akan bagus atau tidak? Bagus ya kalau cara rakyat karena memang kan pimpinan dari rakyat kita yang atur sesungguhnya juga toh siapapun pemimpinnya dia hanya harus merupakan mendengarkan dengan rakyat, dia tahu kalau kesal rakyat bagaimana ya. Cuma kan kebanyakan sekarang ya oknum-oknum lah, banyak yang tidak anu dengan rakyat toh, cuma mengatasnamakan rakyat saja. Jadi kita tidak bisa langsung beranggapan begini otomatis kan ada program. tapi kan pemimpinnya juga tidak bisa disalahkan. Itu pemimpin sebenarnya Ya. pemimpin seperti apa yang dimaksud, maka itu yang dari presidennya apa langsung atau pemimpin daerah. Karena kan kalau misalkan dari presiden langsung itu sudah ada amanah yang sudah diramu, tergantung dari pihak-pihak daerah masing-masing apakah tertata di memang struktur anunya atau ya kalau menurut saya karena kebanyakan itu deh, apalagi saya itu dari kampung toh, dari kampung merasakan betul-betul dampaknya itu keluar loh, yang dari pemerintah itu langsung sih dari presiden itu ada kemudahan langsung, tapi dari pihak daerah ada juga yang bansos seperti itu. Sampai sekarang kita tidak pernah merasakan itu. Tidak bisa kita tambah Iya. biasa ada pemerintah, makanya kan sebagian dari oknum-oknum itu kan ada yang jadi kita tidak bisa juga langsung kritik saja. Ya presiden yang tidak becus. Padahal kan kita tidak tahu jalannya itu harusnya bagaimana. Presidennya itu siapapun presidennya, kalau di mata masyarakat yang tidak senang tidak tetap salah. Jadi yang perlu dibenahi lagi. Bawahannya di termasuk rakyat, Iya. termasuk rakyat. Karena kan yang memilih langsung itu rakyat. Tergantung dari mata sendiri yang menilai kan proses penilaiannya
bantuan apa lagi nah? Apa? MDG? Apa? Oh, Masyarakat MDG. juga itu. Tapi kita ini mempertanyakan seperti apa? Kalau dibilang tentang kepemimpinan itu jawabannya yang besar banget. Masih banyak yang perlu diperbaiki dulu. Ya, betul. Itu saja. Iya. Makasih banyak. Nah, kesimpulan dari wawancara ini adalah ternyata banyak yang berpendapat bahwa demokrasi ini secara teori itu sudah baik, namun dalam penerapannya itu masih banyak yang belum maksimal. Nah, seringkali ada oknum yang menyerahkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, banyak yang menggunakan politik uang segala macam, sehingga dengan mengatasnamakan demokrasi. Karena itu muncul beberapa gagasan, yaitu mulai dari perlunya reformasi, perlunya perubahan sistem, perubahan aturan agar demokrasi ini berjalan sesuai cita-cita awalnya. Baik, mungkin itu saja saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.